Kerondeng sanak saatnya kita mengikuti dialog luar studio Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, pendengar, pemirsa Perompat RRI Samarinda dimanapun berada, dialog luar studio kali ini kami siarkan langsung dari Galeri Fashion Najah Garjita di Jalan Perjuangan 6 Blok B Kota Samarinda. Bersama saya Wianita selaku host pada hari ini dan sudah terhubung sebenarnya ya, tapi sudah bersama kita di sini ya, tentunya dua narasumber keren kita ini tentunya yang berkompeten di bidangnya. Ada Mas Dendi Setiawan selaku fashion designer dan juga owner dari Najah Garjita Fashion ya, Mas Dendi. Dan juga ada Mbak Nanik Cahyaningrum selaku MUA atau make up artist Kota Samarinda ya. Tentunya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di siang hari ini walaupun hujan gitu ya Mbak Mas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan RRI hari ini tentunya dengan tema kita yaitu kolaborasi MUA dan fashion designer dalam pelestarian budaya lokal. Tentunya kita tahu ya Mbak Nanik dan juga Mas Dendi bahwasanya di arus globalisasi saat ini dan juga tentunya sejalan dengan perjalanan ataupun perkembangan tren dunia kecantikan dan juga mode yang begitu pesat gitu ya. Sehingga penting tuh bagi para pelaku industri kreatif khususnya dengan tema kita yaitu hari ini MUA dan juga fashion designer ya. Aduh kayaknya agak gugup sih kita hari ini gitu ya. Dan tentunya kembali lagi yaitu dengan globalisasi gitu ya. Jadi MUA dan fashion designer tentunya harus mengikuti perkembangan zaman tapi tidak melupakan budaya lokal gitu ya. Karena memang untuk kolaborasi antara MUA dan juga perancang busana ini bukan hanya tentang estetika tapi juga menjadi media yang efektif untuk melestarikan serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Mungkin kita langsung aja nih. Tadi udah opening sedikit, mungkin kita langsung beralih ke Mas Dendi dulu boleh? Oke Mas Dendi, sudah siap Mas Dendi ya? Siap tidak siap. Oke siap. Mas Dendi nih mau nanya dulu nih, mungkin boleh diceritakan tentang bagaimana Mas Dendi memulai karir sebagai fashion designer ini. Awal mulanya sebenarnya nggak ada cita-cita buat menjadi fashion designer sebenarnya, ya ngalir aja. Cuman karena waktu sekolah memang jurusannya tata busana, karena mikirnya ya sudah deh teruskan aja daripada belajar ulang lagi jadi meneruskan. Jadi boleh di-spill dulu nggak kenapa akhirnya milih tata busana gitu? Pada saat itu mikirnya tata busana kan diidentik dengan penjahit ya. Dan pada saat itu penjahit pria itu jarang. Lebih banyak itu ke ibu-ibu dan wanita. Jadi kenapa enggak gitu kan? Berarti memang dari dulu minatnya di fashion gitu ya? Ya, cuman memang nggak terlalu. Jadi kayak ngikutin aja. Ternyata semakin kesini semakin berminat. Nah, semakin sesuai dengan passion gitu ya. Betul. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Dendi, dilihat-lihat di sini nih ada banyak piagam penghargaan nih Mas Dendi. Mungkin boleh, udah pernah ikut ajang apa aja sih Mas Dendi nih? Untuk ajang beberapa ada dari Putri Indonesia Kaltim. Wih, tahun berapa tuh Mas Dendi? 2023 deh kalau nggak salah. Iya 2023. Itu juga ada dari Putri Muslimah Nusantara tahun kemarin. Dan juga ada beberapa yang lokal kayak dari duta perdutaan, duta Polnes, dari kampus-kampus juga. Berarti ini ya udah tinggi nih jam terbangnya Mas Dendi ya? Tidak. Oke Mas Dendi, kita mungkin boleh lagi nih ya. Kalau tadi kan udah membahas tentang latar belakang kenapa akhirnya jadi fashion designer. Mungkin boleh diceritain juga nih apa sebenarnya inspirasi dari Mas Dendi gitu ya pada awalnya akhirnya menciptakan desain busana yang tentunya masih berakar dengan pada budaya gitu, budaya lokal terutama. Sebenarnya bermula dari kekaguman dengan budaya yang ada di khususnya Samarinda, terutama di bahan kain. Karena banyak sekali motif-motif yang tidak banyak orang tahu dan juga sebelumnya juga saya tidak tahu kalau tidak terjun ke dunia busana ini, tata busana. Jadi kayak berpikir kenapa tidak mengkolaborasikan budaya lokal menjadi busana sehingga bisa
dipakai oleh anak muda. Jadi biar biasa kalau busana kayak batik dan busana daerah itu biasa dipakai untuk acara resmi saja kan. Jadi mulai berpikir gimana caranya biar anak muda ini bisa, termasuk saya, kayak kita bisa pakai busana etnik ini tidak hanya di acara formal, tapi di acara yang santai juga. Kayak hari ini gitu ya. Betul. Tetap juga. pakai batik tapi kita santai, Tetap santai. gitu ya. Oke, beralih mungkin dulu ke Mbak Nanik ya, Mas Dendi ya. Istirahat dulu Mas Dendi. Mbak Nanik gitu mungkin. Iya. Boleh juga nih diceritain dulu awal perjalanan Mbak di dunia MUA sampai akhirnya tentunya tertarik nih, akhirnya oh MUA ini juga passion aku gitu. Ya, awalnya dulu di tahun 2012 itu sebenarnya pernah belajar tapi bukan untuk komersil. Jadi cuman belajar untuk diri sendiri aja, coba belajar, tapi nggak diterapkan terus gitu, cuman ya sesekali lah gitu aja. Nah, terus di tahun 2017 berteman sama MUA. Kebetulan teman saya ada MUA, terus saya lihat lah ini perkembangan dia di sosmed apa gitu, kok bagus nih, aspeknya luas, terus dan lumayan menghasilkan. Dan saat itu belum banyak MUA kayak sekarang. Tahun Kan berapa itu Mbak? 2017. Oh. Sekarang itu mungkin udah ratusan MUA lah di Samarinda ini, dan waktu itu belum nyampe, masih sedikit sekali. Nah, jadi belajar lagi, akhirnya kursus lagi sama temen saya itu, kursus akhirnya berlanjut diajak ngejob, akhirnya sampai sekarang cari-cari job sendiri. Alhamdulillah. Jadi panjang juga perjuangannya Mbak Nanik ya, dari Iya. 2017 dan awalnya untuk diri sendiri, Iya. bukan untuk komersil gitu Iya, ya. heeh. Sampai akhirnya melihat prospek gitu ya, akhirnya oh bisa nih dikomersilkan gitu. Betul. Oke, mungkin boleh juga Mbak nih, apa yang sekiranya membuat Mbak tuh tertarik untuk mengangkat elemen budaya lokal dalam karya rias? Karena kan kayaknya MUA ini kalau dikaitkan budaya lokal mungkin orang nggak kepikiran apa gitu. Mungkin dari Mbaknya gimana? Kalau saya lebih ke supaya temen, biasa kan kalau dulu untuk rias, tata rias untuk yang ada budayanya tuh, kalau pengantin-pengantin atau klien tuh kadang ngelihatnya ih kayak tua ya gitu. Ya. Nah, akhirnya kita pelajari lagi sekarang, ternyata tuh budaya nggak harus pakem seperti dulu. Jadi sekarang tuh udah bisa kita inovasikan supaya bisa lebih diminati banyak orang. Jadi nggak harus medok, nggak harus menor, nggak harus norak, tapi tetap flawless dan disukai sama remaja-remaja sekarang. Oh, berarti sekarang kalau misalnya ada yang mau apa ini namanya wedding pakai adat misalnya. Kalau Ya. misalnya kan biasanya adat tuh apalagi Jawa gitu ya, setahu saya tuh gincunya atau Harus lipstiknya harus merah gitu. ya. Sekarang bisa nggak ya? Bisa. Oh. Jadi sekarang tuh masuk ke inovasi namanya. Mm-mm. Jadi kalau dulu tuh Jawa harus pakai paes, harus pakai konde. Sekarang berjilbab pun udah bisa pakai Jawa. Iya, Gitu. siap. Dan juga menurut Mbak Nanik sendiri gimana sih make up itu bisa menjadi media untuk melestarikan budaya kita? Ya, karena sekarang kita kan lebih ke media sosial ya. Jadi dengan make up kita kadang kolaborasi sama konten kreator, sama selebgram untuk lebih memperkenalkan budaya-budaya dalam make up. Jadi kadang kita kolaborasi sama teman-teman model gitu untuk bikin konten-konten yang bertema budaya supaya anak-anak muda atau klien-klien kita tuh lebih tertarik sama make up yang ada budayanya seperti Jawa, Bugis, seperti itu. Jadi nggak harus selalu make up itu nggak harus selalu modern. Ternyata pakai adat pun cantik banget gitu. Iya. Itu salah satu impian saya waktu wedding gitu Mbak ya. Tapi iya. nggak kesampaian gitu. Oh, bisa Karena udah diulang, wedding. bisa diulang Oh, make jangan upnya. satu kali aja. Make Oh, upnya make upnya aja. aja. Oke, kita beralih nih ke pertanyaan untuk keduanya ya, Mas Dendi dan juga Mbak Nanik. Ini sebenarnya apa tantangan terbesar tentunya dalam mengangkat budaya lokal ke dalam karya modern? Karena MUA dan juga fashion designer itu kan hitungannya juga modern ya, mengikuti perkembangan zaman gitu. Mungkin boleh siapa dulu ini? Dendi silakan. Oke. Tantangan terbesarnya itu mengkolaborasikan antara budaya ke
baju karena ada beberapa pakem yang mungkin tidak boleh disembarangkan. Itu lebih ke tantangan besar. Jadi kami juga harus berpikir keras gimana caranya supaya budaya ini bisa dikolaborasikan dengan busana dengan gaya yang trendy seperti itu. Kalau Mbak Nani, Iya, sama seperti Dendi. Jadi ada budaya yang memang pakemnya itu nggak bisa sembarangan. Jadi kadang ada klien yang minta itu nggak sesuai pakemnya, tapi itu kita nggak bisa. Jadi kadang tuh kita harus komunikasi ya. Yang paling penting itu komunikasi ke klien supaya mereka lebih paham bahwa ada sisi budaya yang kita nggak bisa hilangkan sama sekali, tapi ada hal yang bisa kita inovasikan supaya bisa tetap jadi hasil yang cantik, hasil yang menarik di mata semua orang. oke, mungkin juga menurut Mbak Nanik dan juga Mas Dendi gitu ya, apakah masyarakat atau klien-kliennya saat ini tuh sudah cukup mengapresiasi karya yang berunsur budaya lokal atau ternyata di lapangan ada penolakan gitu tentang budaya lokal ini? Mungkin boleh Mas Dendi. Kalau saya, alhamdulillah dari semua klien sampai saat ini mereka lebih senang menggunakan unsur budaya lokal sih. Jadi di kebanyakan acara mereka inginnya, saya maunya harus ada batiknya atau ada ulap doyoknya. Jadi mereka ingin membawa dalam acara apapun walaupun itu hanya sedikit, tidak full. Oke. Jadi alhamdulillah mereka menerima sih. Jadi tidak ada penolakan ya? Alhamdulillah tidak ada penolakan. Oke, kalau Mbak Nanik sendiri? Alhamdulillah nggak ada sih, karena alhamdulillahnya sampai sekarang tuh dari awal karir sebagai MUA memang mempelajari tentang budaya, terus sering juga bikin postingan-postingan tentang makeup yang ada adatnya. Jadi mereka malah lebih suka, lebih tertarik. Misalnya saya baru habis bikin konten Jawa modern, akhirnya klien ada, Mbak mau yang begitu gitu. Akhirnya alhamdulillahnya seperti itu. Jadi malah terinspirasi gitu ya? Iya, bukan betul. kayak aku mau modern aja nih, nggak mau lagi tradisional gitu, nggak ada ya? Iya, benar-benar. Oke, dan juga untuk keduanya masih ya, mungkin apakah ada nih pergeseran-pergeseran selera pasar tentunya terhadap fashion ataupun terhadap make up gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang gitu, yang tentang budaya-budaya ini gitu, apakah ada pergeseran gitu? Pergeseran minat gitu, selera? Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya, masih sama masih kayak dulu. seimbang. Seimbang. Jadi tetap ada yang mau pakai budaya, ada ya tetap yang mau pakai modern, seperti itu. Sebenarnya Mas Dendi ya, saya agak penasaran gini, kalau misalnya dalam suatu wedding gitu Mbak ya, kalau misalnya dia akadnya pakai budaya misalnya atau pakai adat gitu, terus nanti dia weddingan waktu resepsinya mau modern, itu apakah make upnya harus dirombak lagi atau gimana? Enggak, jadi kita komunikasikan dari awal. Jadi kadang mereka mau misalnya di akad dia pakai Jawa, pakai paes, pakai pakem. Akhirnya tapi di resepsi dia mau pakai modern. Nanti kita pakai jeda waktu untuk touch up, untuk ganti baju. Itu biasanya kita komunikasikan lagi supaya dikasih jeda waktu yang panjang, karena lumayan dari adat ke modern itu waktunya lumayan. Jadi kita nggak bisa diburu-buru. Biasanya tuh tantangannya di situ, suka diburu-buru keluarga kadang. Udah undangannya udah banyak misalnya gitu biasanya. Tapi ya itu pentingnya komunikasi sih dari awal. Berarti harus dari awal, dari ini yang ngapusin paesnya dulu. Iya betul, gitu ya. ngapus paes, akhir di touch up lagi semua, ganti lipstick biasanya, karena dari adat kadang tuh ada yang mau pakem nih adatnya, terus ke modern, dan looknya pun akhirnya jadi berubah. Gitu. Kalau Mas Dendi sendiri? Sebenarnya sama sih, nggak yang terlalu signifikan. Tergantung kitanya aja lagi, gimana cara kita memahami apa mau dari klien ini. Jadi pintar-pintar kita untuk ya memahami apa yang dia mau. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan seharusnya, kita bisa kasih tahu. Jadi untuk perubahan tidak ada yang signifikan sih menurut saya. Tapi ada yang maksa gitu nggak Mas Dendi selama ini? Untuk sampai saat ini alhamdulillah belum ada, belum dan ada ya? kalau bisa jangan ada.
Agak repot gitu. Iya benar, agak repot juga ya. Dan biasanya kalau misalnya ini apa orang-orang yang bikin baju gitu ya, tentunya punya makna gitu Mas Dendi ya. Biasanya yang memaknakan tersendiri itu apakah dari Mas Dendi yang kayak oh kita harusnya kayak gini modelnya kalau budaya-budaya gitu ya Mas. Apalagi kan baju gitu ya. Tentunya ada filosofinya gitu. Biasanya dari Mas Dendinya kah atau dari kliennya oh aku mau begini nih Mas Dendi gitu. Kebanyakan dari kliennya sih, cuman karena mereka yang penting mau tampil aja, jadi mereka lebih minta saya mau baju yang penting bagus di badan saya, lebih ke itu sih. Jadi kayak cara kita menempatkan etnik itu di bagian baju di mananya biar si pemakai ini juga nyaman gitu. Oke, berarti dari Mas Dendinya lagi yang menyesuaikan Iya, gitu benar. ya. Oke, baik sahabat budaya. Mungkin kita akan jeda sejenak. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara. Masih bersama kami sahabat budaya dan juga kita masih juga berbincang-bincang mengenai kolaborasi MUA dan juga fashion designer dalam pelestarian budaya lokal. Mungkin tadi di segmen pertama kita dibukanya sama Mas Dendi, segmen kedua kita bukanya sama Mbak Nanik dulu ya. Baik, mungkin Mbak Nanik boleh diceritain dulu nih pengalaman Mbak dalam mengerjakan proyek budaya gitu, misalnya ada karnaval kah, festival atau pemotretan dengan tema adat gitu. Boleh? Ada beberapa sih, tapi yang paling ini tuh waktu Vesma 2023 di Olah Bebaya. Itu kebetulan komunitas kita menampilkan beberapa fashion karnaval dengan kostum-kostum karnaval, dan kebetulan saya sebagai MUA waktu itu, dan alhamdulillah kita selalu diapresiasi sama teman-teman kedinasan, selalu dipanggil lah karena beberapa kali ikut festival seperti itu, jadi akhirnya kita selalu dipanggil untuk menampilkan festival-festival budaya itu. Berarti itu yang pakai ukiran-ukiran di muka. Betul gitu. sekali. Boleh saya diukirkan sekarang? Boleh. Oh iya boleh. Oke Mbak Nanik gitu ya, tantangan sendiri untuk Mbak Nanik itu apa? Yang paling sering muncul nih waktu harus membuat riasan yang menggambarkan suatu budaya tertentu gitu. Tantangannya itu lebih ke harus bisa membangun karakter dan memunculkan budaya itu sendiri Melalui jadi make up ya. Jadi itu nggak boleh lepas dari budaya itu, misal dari warna, dari aksesoris yang dipakai. Jadi nggak boleh lepas dari budaya yang kita tuju. Misal saya memakaikan untuk adat Bugis, dari warna, dari aksesoris itu benar-benar nggak boleh lepas dari aksen budaya Bugis itu sendiri, seperti itu. Kalau misalnya karnaval gitu Mbak? Kalau karnaval itu lebih ke karakter dari kostum karnaval yang dipakai. Jadi benar-benar nggak boleh, harus bisa membangun karakter kostum yang dia pakai. Jadi dari kostumnya, kalau ternyata kostumnya terakhir yang kita pakai itu terenggiling, gimana caranya supaya wajah si pemakai kostum ini pun bisa terlihat sangar seperti terenggiling, seperti itu. Kadang tuh kalau kita nggak pas, kadang orang salah kaprah. Ini kostum apa? Betul. Kalau make upnya nggak sesuai sama kostumnya, begitu. Itu berat juga ya Mbak ya? Iya, perlu belajar lama, dan alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Dan juga mungkin Mbak, gimana juga cara Mbak juga memastikan bahwa elemen budayanya itu yang Mbak gambarkan di wajah seseorang itu tetap otentik gitu ya, tapi juga bisa diterima oleh pasar modern nih Mbak? Lebih dimodernisasi lagi karakternya, supaya orang pun paham ini yang sedang kita tampilkan ini apa, seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya lepas dari kemodernannya itu pun, kadang orang ini lagi menampilkan apa sebenarnya gitu. Karena kostum-kostum kita tuh alhamdulillah agak lumayan banyak di komunitas kita itu. Jadi tuh dari beberapa macam kostum, make upnya pun nggak bisa sama dari aneka macam
kostum itu. Seperti itu, harus menyesuaikan lagi. Oke, dan juga mungkin boleh diceritakan juga nih Mbak ya, pengalaman spesifik waktu Mbak tuh lagi ngerias untuk acara budaya ataupun fashion show bertema tradisional. Pengalaman spesifiknya kadang itu lebih ke ini, kalau misalnya budaya yang baru kita pelajarin, karena memang apa yang mau kita tampilkan harus dipelajari lagi. Ini kita mau nampilkan apa, kita pelajari lagi. Kadang tantangannya lebih ke ini ukirannya ukiran apa ya, harus seperti apa, karena balik lagi ke request. Kadang klien request kan, Mbak saya mau pakai kostum ini dengan kostum budaya ini dengan gambar seperti ini di wajah saya, bisa nggak? Saya sebagai MUA biasanya langsung bisa. Langsung bisa. Balik lagi, belajar lagi, cari lagi contohnya seperti apa, saya dikomunikasikan lagi ke klien seperti ini gimana, oke nggak? Oke, kita kerjakan seperti Biasanya itu. belajarnya via apa nih Mbak? Via muka orang kah atau diukir di kertas atau gimana? Biasanya langsung di muka. Oh langsung ke muka orang Jadi ya? kita lihat contoh, baru langsung aja biasanya. langsung eksekusi aja gitu Iya ya? betul. Langsung eksekusi. Jadi kira-kira muka siapa itu biasanya? Kalau kliennya minta di tempat langsung ke klien. Nah, tapi kalau misalnya kliennya minta dari beberapa hari sebelumnya, biasanya adalah yang jadi korban, Jadi korban. begitu. Oh, saya boleh juga dikorbankan. Boleh. Mbak, terakhir nih ya, kisaran budget berapa untuk make up di Mbak Nanik sendiri, khususnya untuk tradisional tadi ya? Oh, kalau untuk tradisional biasanya di 350 up. Oh itu dengan Star. ukiran-ukiran? Betul. Oh, Nah, oke. tergantung Berarti request lagi. Berarti semakin berat ukirannya semakin berat. Betul, karena lebih ini luar biasa berpikirnya. Iya siap. Oke, makasih Mbak Nanik. Kita beralih lagi ke Mas Dendi ya. Kenapa agak tarik nafas gitu Mas Dendi? Masih panjang waktu kita ya Mas Dendi ya. Oke, mungkin Mas Dendi kita beralih lagi nih. Adakah contoh kolaborasi dengan MUA yang mungkin termasuk dengan Mbak Nanik sendiri jika pernah gitu dalam menampilkan unsur budaya tertentu gitu? Kalau collab dengan Mbak Nani biasa kami sering beberapa, cuman biasa kami kalau ada kegiatan gitu kita biasa chat dulu nih berdua. Ini baju saya misalnya seperti ini, kira-kira make upnya gimana nih yang masuk dengan ini, dan juga tidak jauh dari unsur budaya itu juga. Jadi kita kayak cari dulu, belajar dulu, kita belajar dulu pasnya gimana gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk saling komunikasinya? Eh, Sehari aja selesai gitu kan? tergantung Oh, enggak. sih, tergantung mood kita. Kadang dia juga request, kadang Mbak bajuku begini, aku mau make upnya begini, masuk nggak? Nanti lihat lagi, kayaknya nggak masuk deh Den. Coba kalau begini gimana? Tapi aku mau ada begininya, gitu. Jadi kadang berantem dulu di situ. Tapi aku mau ada begininya Mbak. Yaudah tapi begini ya. Ya nanti akhirnya di hari H tuh baru kita eksekusi, dia standby. Oh gitu. Tadi berhubung sudah ditunjuk-tunjuk baju belakang kita ini ya, sahabat budaya. Sebagai informasi juga di sini selain ada banyak sertifikat, di sini juga ada banyak banget karya-karyanya Mas Dendi ya. Namanya juga ini galeri ya, galerinya Mas Dendi gitu ya. Mungkin boleh satu aja nih diceritain yang merah ini deh Mas. Dari tadi baru awal saya datang memang udah mencuri perhatian saya gitu, karena bagus banget gitu. Mungkin boleh saya bawa pulang habis ini, ya enggak ya? Oh bisa. Nanti tinggal kita chatan gimana ya. Oke, baju merah ini salah satu menurut saya baju yang spesial karena salah satu baju yang dikenakan untuk ke nasional yaitu Duta Bahasa 2023. Dan ini salah satu baju yang prosesnya menurut saya paling lama. Berapa lama tuh Mas? Ini sebulan. Wih. Tapi disambi dengan orderan dan jahitan. Kenapa lama? Karena ini dari bahan yang tanpa payet sama sekali. Oh, jadi dipayatnya Jadi sendiri. dipayatnya satu-satu gitu. Itu berapa meter Mas kainnya Mas? Jadi Ini inspirasi saya gitu. lumayan panjang sih karena kan kita memang kebetulan klien yang sering ke saya itu mereka mintanya, Kak, saya nggak mau yang biasa ya, saya mau yang dar-der-dor. Luar biasa. Jadi karena waktu yang terbatas sebulan, jadi saya main di kain juga. Jadi kayak saya kainnya, ekornya saya buatnya panjang, jadi sekitar 1,5 meter untuk Untuk ekor. ekornya aja. Oke.
Iya, gitulah kurang Yang lebih. ini depannya ini Mas, kain apa nih kalau boleh tahu? Untuk depannya ini ulap doyo tapi Ulap doyo. versi murahnya. Aduh Mas, Benar. kita nggak kenal murah gitu ya. Benar. Itu mahal itu tetap walaupun Iya. kain gimana pun kan hasil tangannya Mas Betul. Dendi yang bikin mahal gitu. Karena ini Amin. lumayan mayatnya ya Mas ya. Lumayan Sehari semalam mayatnya. nggak bakal selesai sehari semalam. Benar. Dan ini mayatnya pakai tangan semua tanpa lem sama sekali. Wih, Iya, jahit manual. Nah. Jadi harus satu-satu. kalau Mas Dendi sendiri belajar mayat itu butuh berapa lama Mas? Belajar mayat sebenarnya saya nggak pernah belajar. Oh. Jadi otodidak. Oh. Jadi ketika kita ada acara dengan desainer lain biasa, saya itu kayak melihat yang baju yang lain ketika ada payetnya saya bakal nanya, "Oh, ini gimana caranya biar seperti kayak gini?" Jadi saya mencoba aja. Lama-lama ya terbiasa dan Rapi enak banget juga. soalnya gitu Mas Dendi ya. Tidak juga sih. Woi, rapi itu Mas. Memang jam terbang itu tidak mengkhianati gitu ya. Kita beralih lagi Mas ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Dalam pembuatan baju yang tentunya ada unsur budaya seperti yang udah kita lihat-lihat ini tadi ya. Apakah ada hal yang paling rumit menurut Mas Dendi? Selain payet mungkin? Hal yang paling rumit apa ya? Kadang lebih ke penempatan bahan etniknya sih. Karena kan bahan etnik terutama batik itu kan banyak modelnya. Dan batik itu ada beberapa yang batiknya full, ada batiknya yang renggang-renggang kayak gini. Kadang itu ada beberapa klien yang minta saya nggak mau batiknya yang terlalu banyak. Sedangkan batik yang dibawa itu dia kayak renggang. Jadi kan tidak mungkin kalau batiknya hanya dikit. Iya, nggak mungkin di ujung baju aja Iya, gitu karena ya. kayak nggak kelihatan ya, percuma kan. Jadi nggak kelihatan, jadi itu sih. Berarti kalau tangan mau requestnya balon, mau lurus itu terserah klien ya. Ya, kadang juga mereka kayak tanya, "Kak, saya mau kayak gini, tapi menurut kakak gimana, cocok nggak?" Sedangkan lengan saya gede, jadi ya kita kembali lagi kita kayak ngasih saran, "Oh, bagusnya begini loh, modelnya kayak gini," seperti itu. Oke, untuk baju-bajunya Mas Dendi nih mungkin kalau ada pendengar yang mau menyewa gitu kisaran harga berapa sih Mas Dendi? Untuk sewa beda-beda ya. Yang ini deh Biasa dulu. kalau ini karena ini sudah dibuat dari sekitaran tahun lalu dan beberapa kali juga dipakai mungkin di 200 sih. Oh. Dari 150 atau 200 sampai 300 tapi lebih sering 200 sih. Berarti kalau yang baru dia lebih up lagi harganya. Iya, kalau yang baru terutama kayak baju yang saya desain khusus misalnya mbaknya mau pakai untuk pertama, otomatis kan itu eksklusif buat mbaknya. Iya. Saya memikirkan gimana cocoknya, itu biasa lebih mahal sih. Sekitaran 3 atau 400 juga. Tapi sebenarnya kalau kita bikin baju nih, misal saya bikin baju sama Mas Dendi terus saya mau bawa pulang itu bisa ya? Bisa. Harganya beda juga tentunya. Harganya beda, kan Oke. jadi hak milik Iya, kan. jadi hak milik. Iya. Oke, siap. Sahabat budaya, sudah kita bahas-bahas sampai bahas harga ini hari ini ya. Tentunya nanti kita akan lanjut lagi, masih ada waktu kita di segmen ketiga ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Baik sahabat budaya, tidak terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan kita hari ini dan juga mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mbak Nanik dan juga Mas Dendi. Agak ngeblank tiba-tiba gitu ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya, gimana sih sebenarnya cara untuk membangkitkan minat generasi muda terhadap make up dan juga fashion berbasis budaya? Siapa dulu yang mau jawab? Iya, karena generasi muda kan identik sama modernisasi nih Mbak. Jadi kayak maksudnya supaya tetap mereka mau modern tapi tradisional ini tidak terlupakan gitu. Iya, kalau saya lebih ke memperkenalkan lewat sosial media. Memperkenalkan lebih sering buat konten yang tentang make up yang mengandung unsur budaya. Jadi bisa mengundang teman-teman viewers yang lain untuk lebih tertarik mengadopsi makeup budaya itu seperti apa sih yang akhirnya mereka kreasikan sendiri gitu. Oke. Kalau Mas Dendi sendiri, Tadi pertanyaannya ya, lupa. pertanyaannya kita gimana caranya untuk membangkitkan generasi muda gitu ya dalam menggunakan make up dan juga fashion berbasis budaya.
Kalau saya sih lebih ini sih mengikuti perkembangan zaman, karena untuk mengajak mereka untuk tetap apa ya? Untuk eksis dengan budayanya itu mereka kebanyakan sekarang nggak mau yang berat-berat ya. Terutama di baju mereka itu lebih mau yang simple, santai, tetapi juga ada bahan etniknya. Jadi kita juga mengikuti kemajuan modernisasi seperti apa yang mereka mau juga kita harus mengerti. Jadi itu sih gimana cara kita juga untuk membrandingkannya juga ya salah satu sama seperti Mbak Nani dengan di sosial media. Dan kebanyakan juga sekarang banyak sekali anak muda yang mau memakai etnik yang saya lihat, dan itu buat saya adalah salah satu kemajuan, karena seperti yang kayak di awal tadi saya bilang, tujuan kami itu kayak gimana sih biar anak muda ini tetap pede menggunakan etnik walaupun acara itu bukan formal. Itu jadi ya dengan acara santai ya tetap bisa dengan baju yang santai tapi dengan ada unsur etniknya. Karena juga sekarang model-model etnik ini banyak juga masnya yang maksudnya dia nggak kayak tradisional banget gitu tuh banyak udah ya sekarang ya. Ya bener, banyak banget. Kayak contoh outer kan bisa dipakai kemana aja dan siapa aja bisa pakai, cewek cowok. Kan itu salah satu outfit yang ringan kan. Oke, dan juga pertanyaan selanjutnya gitu ya, peran apa yang bisa diambil oleh komunitas kreatif tentunya sebagai MUA dan juga fashion designer gitu ya dalam mendukung kolaborasi budaya ini? Peran aktif untuk komunitas. Kebetulan kami ada di komunitas yang sangat berperan aktif untuk mendukung teman-teman untuk bergerak di bidang budaya tapi tetap modern. Kembali lagi ke acara yang pernah kami adakan kemarin di Citra Niaga, itu kebetulan menyatukan tentang etnik, budaya dan modern yang kita satukan untuk menampilkan anak-anak muda, anak-anak sekarang yang mau tampil dengan hasil-hasil desainer yang etnik dengan makeup yang tetap cantik, tetap modern seperti itu. Oke, untuk Mas Dendi? Kurang lebih sama sih. Sama ya. Kebetulan kita satu komunitas soalnya. Komunitas. Kebetulan kami di bawah naungan komunitas yang sama. Jadi tujuannya sama ya. Ya betul. Ya kebetulan kita setiap event juga bareng. Bareng. Jadi udah bestie banget. Udah bestie banget. Mungkin di akhir kebersamaan kita mungkin ada pesan-pesan dulu untuk anak-anak muda atau untuk juga para MUA dan juga fashion designer muda gitu ya, supaya bisa lebih peduli nih akan budaya lokal kita. Jadi kayak kita harus tetap modern tapi tidak meninggalkan budaya gitu. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman MUA, semoga bisa terus belajar tentang budaya kita, apapun itu jangan pernah meninggalkan tentang budaya dan terus berkembang dan terus kreatif. Kalau misalnya Mas Dendi sendiri? Kalau saya sih untuk teman-teman kayak desainer dan anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk menggunakan pakaian etnik, entah itu untuk acara formal ataupun acara non formal, karena budaya itu salah satu jati diri kita, daerah kita sendiri. Jadi hal itu juga kayak memperkenalkan nih, oh ini loh batik dari daerah kita atau budaya dari daerah kita. Jadi jangan malu gitu. Mungkin juga boleh ikut komunitas-komunitas budaya gitu ya, atau ikut komunitas Mbak Nanik sama Mas. Boleh banget. Boleh nanti japri saya aja. Siap. Promosi banget ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Dendi Setiawan dan juga Mbak Nanik Cahyaningrum tentunya sama-sama. yang hari ini sudah berkenan berbagi informasi, berbagi cerita pengalamannya seputar MUA, seputar makeup artist dan juga fashion designer bersama dengan Perempat Samarinda. Tentunya semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi media untuk kita belajar gitu ya, bahwa pelestarian budaya ini memang tidak harus selalu melalui cara-cara tradisional aja. Justru bahkan
bisa juga melalui sentuhan kreatif para pelaku industri, contohnya aja seperti MUA dan juga fashion designer gitu ya. Dimana budaya lokal ini bisa dihidupkan kembali kok dengan cara-cara yang modern juga gitu ya. Terima kasih banyak Mas Dendi dan juga Mbak Nanik, dan juga pendengar dan pemirsa Pro4 dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah membersamai kami di 1 jam ini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Aulianita dan juga tim yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Pro4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Nusantara.